Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi, dan marilah pertemuan ini kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita bersama-sama mengaji, kita bersama-sama belajar untuk memahami firman Allah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, dan mari kita bersama-sama berhimmah, bertekad untuk mengimani dan mengamini apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan bagaimana kita juga harus punya tekad untuk bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang dengan setia bersama-sama saya belajar bersama-sama di pagi hari ini. Yang setia ini Pak Jati Suryanto, ini teman saya yang rumahnya dekat dengan rumah saya, dan kita sama-sama belajar ya, meskipun beliau masih dalam keadaan belum sehat betul karena punya ujian dari Allah, yang itu saya katakan bagian dari cara Allah untuk menyapa diri kita. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan kepada beliau dari keadaan itu, dan segera bisa beraktivitas secara normal seperti semula, dan masih bisa bersama-sama dengan kami untuk bisa membangun dan mengembangkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin kembali mengajak kepada para jamaah untuk membaca hati kita. Kenapa saya katakan begini? Karena seringkali kita ini lupa untuk membaca sesuatu yang jauh lebih penting dari apa yang selama ini kita baca. Karena kita ini lebih banyak memahami sesuatu yang ada di luar diri kita ketimbang memahami apa yang ada di dalam diri kita, dan bahkan konsentrasi kita itu lebih banyak kita arahkan untuk melihat sesuatu yang ada di dalam diri orang lain ketimbang melihat sesuatu yang ada di dalam diri kita. Outward looking itu seringkali lebih besar kita curahkan daripada inward looking. Saya selalu mengatakan bahwa wahyu pertama dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW itu berisi perintah untuk membaca, bukan perintah untuk melakukan sesuatu, bukan perintah untuk menyatakan sesuatu dengan perintah yang tegas yang terkait dengan amalia ibadah kita. Tetapi justru perintahnya itu adalah perintah untuk membaca, dan perintahnya tidak dengan kata-kata yang terlalu panjang, kata-katanya pendek, dimulai dengan kata iqra. Nah, kalau kita bicara iqra, itu adalah perintah. Fi'il amr yang diperintah itu adalah orang yang menjadi orang yang diajak bicara. Siapa orang yang diajak bicara itu? Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang pada waktu itu kata para ulama sedang berada di Gua Hira untuk bertahanus. Bertahanus itu seringkali diterjemahkan bahwa dengan semedi, padahal ya tidak persis sama dengan semedi. Beliau menyepi untuk merenungkan apa yang ada di dalam dirinya dan apa yang ada di luar dirinya, dan dalam perenungannya itu tiba-tiba malaikat Jibril datang. Ini cerita tentang turunnya wahyu pertama. Kemudian tiba-tiba Jibril itu menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW yang pernyataan iqra, dan bahkan kata para ulama di dalam kitab tafsir yang saya baca, perintahnya itu sampai 3 kali iqra, iqra, iqra. Dan juga saya baca dalam kitab tafsir, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menggigil, dalam keadaan kaget, kemudian menjawab ma ana qari. Kalau dalam bahasa Dajjali, kata ma ana qari itu adalah jawaban yang tegas, saya tidak bisa membaca. Saya itu bukan pembaca. Artinya apa? Kemampuan saya membaca itu nihil.
Tapi malaikat Jibril justru meneruskan untuk menyampaikan firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Alaq, yang kata para ulama jumlah ayatnya itu adalah 5, dan itu yang kemudian kita pahami. Tetapi kita coba untuk menelaah kata-kata ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Artinya apa? Kesadaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu diketuk bahwa ada sang Khalik, sang pencipta yang telah menciptakan sesuatu yang pada saatnya harus jadi sesuatu yang terus ingat ketika membaca sesuatu. Baca apa saja dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Artinya apa? Ingatlah Allah ketika Anda membaca sesuatu. Disitulah kemudian potensi dzikir itu harus kita coba untuk kita kembangkan, kita tumbuh suburkan, kita pakai di dalam pembacaan apapun yang kita baca pada saat kita punya aktivitas membaca. Nah, rangkaian ayat selanjutnya menjadi sesuatu yang menjelaskan. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ini adalah penjelasan. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita tidak usah berdebat tentang makna al-alaq itu. Ada alaq di dalam kajian tafsir, nanti kita bahas di dalam kesempatan yang lain. Terjemahan saja kita. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah ya Muhammad, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Nah, sampai ayat ketiga ini kita coba untuk kita renungkan. Setiap saat kita membaca banyak hal, yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang tersurat maupun yang tersirat, dari baca berita sampai baca apa yang terjadi pada lingkungan kita, kita selalu ingin memahami apa yang kita baca. Kemudian kita lupakan justru membaca dan menyimak apa yang berlangsung di dalam diri kita atau membaca diri kita. Sementara kita terus membaca dan membaca sesuatu yang ada di luar kita. Sesuatu yang ada di dalam diri kita justru tidak pernah terbaca dengan seksama di saat kita itu punya keinginan untuk membaca. Nah, di dalam ayat itu dikatakan manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Dan di dalam dada manusia ada segumpal daging yang disebut mudghah. Nah, kata mudghah itu yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah dengan sabdanya. Saya panggil hadisnya saja, dikatakan wa inna fil jasadi mudghah, dan sungguh di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, ada mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad manusia itu. Namun bila segumpal daging itu buruklah seluruh jasad manusia itu. Ala wa yaqat, itulah yang dinamakan hati. Nah, kata mudghah yang seringkali difahami sebagai sesuatu yang bersifat fisik, itu kemudian dikembangkan oleh Rasulullah untuk dimaknai dengan makna qalb. Dia ingin mengatakan ada sesuatu yang menentukan baik buruknya manusia disebut qalb, yaitu sesuatu yang punya potensi untuk menggerakkan manusia. Sehingga manusia itu bisa menjadi baik atau buruk bergantung pada baik buruknya sesuatu yang menggerakkan, yang disebut dengan qalb itu. Kondisi hati kita yang disebut qalb itu diumpamakan sebagai segumpal darah yang pada saat kita itu punya segumpal darah yang baik, itu insya Allah seluruh jasad atau tubuh kita itu akan lebih baik. Tapi pada saat segumpal daging yang kita harapkan terus menjadi baik itu rusak, seluruh jasad kita rusak. Nah, hati juga begitu. Ketika hati itu baik, semua amal perbuatan kita menjadi baik. Sebaliknya, ketika hati kita itu buruk, seluruh amal perbuatan kita itu menjadi buruk. Disinilah para ulama katakan, jagalah hatimu. Artinya di sini kita harus menjaga agar hati kita itu selalu baik, jangan sampai menjadi buruk. Jaga hati kita itu selalu bersih. Untuk menjadi selalu bersih,
jangan sampai terkotori oleh kotoran-kotoran yang mengakibatkan hati kita itu tidak sehat, sehingga pada saatnya ketika hati kita tidak sehat, kita akan punya perilaku yang tidak sehat juga. Apabila hati itu sehat, kita insya Allah akan punya perilaku yang sehat juga. Apalagi ketika hati kita itu sudah mati, hati kita menjadi hati yang tertutup. Dan pada saat hati kita tertutup, maka hidayah Allah pun tidak akan masuk dalam diri kita. Ketika hidayah Allah tidak masuk dalam diri kita, maka kita sulit untuk melakukan tindakan-tindakan yang selaras dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari penjelasan Rasulullah ini, saya sekali mengatakan kepada saya, mari kita baca kondisi hati kita. Apakah hati kita itu sekarang sedang was-was, sedang gelisah, sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan seperti hati kita, bahkan mungkin pada saatnya kita sedang diri apa kita yang sedang alam dunia itu sama sesuatu yang baik atau buruk terkait dengan hati. Jangan-jangan itu masih punya hati berupa kedengkian, baca. Seperti dengan lagu religi yang juga hati yang sering dilantunkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang sering dipanggil dengan aku. Segala hati jangan kau nodai, jaga hati pelita hidup ini. Ini untuk mengingatkan saya mendengarkan tausiah Allah untuk menjadi saya. Sebab apapun yang terjadi, kita bisa diingatkan oleh siapapun, terjadi orang-orang yang dekat dengan diri kita, agar kita selalu ingat siapa diri kita, dan pada saatnya Allah meletakkan kita. Dan yang harus kita ingat, kita harus selalu menjaga hati kita agar hati kita tidak ternoda, dan pada saat hati kita tidak ternoda, hati akan menjadi pelita hidup yang kita akan menyinari diri kita, sehingga kita menjadi yang tersinari oleh sinar yang benar-benar melahkan kita, dan pada saatnya kita akan jadi orang tidak hanya baik, tapi kita juga baik banget, yang sering kita sebut dengan solih wa muslih, baik bagus yang baik dalam rangka diri kita, bukan di luar diri kita. Para kita tidak mudah sesuatu yang tidak sadari keberadaannya. Karena kita tidak sadar bahwa kita punya hati, maka kita tidak akan pernah mau menjaga hati kita sendiri. Karena itu bacalah setiap hari hati kita agar kita sadar akan keadaan aktivitasnya. Karena kondisi yang baik akan membuat diri kita menjadi baik. Tapi kalau kita ingin orang yang tidak baik, jangan ya, teruslah bersih dari kotoran-kotoran yang baik. Dan kotoran itu yang disebut di dalam bahasa Rasulullah dengan kotoran yang disebut dengan luka sauda. Ini sambung. Luka sauda itu kalau diterjemahkan bintik hitam.